Panggil saja namaku Roni. Aku seorang pegawai di suatu instansi di kota Surabaya. Aku berusia 30 tahun. Namun di usiaku yang sudah 30 ini, aku belum menikah. Walau sudah ada tekanan dari orang tuaku yang ingin aku untuk segera melangsungkan pernikahan, tapi aku belum menemukan wanita yang cocok untuk mendampingi hidupku. Aku 5 bersaudara, dan aku anak sulung. Semua saudara kandungku sudah menikah, hanya aku yang belum. Entah kenapa, mungkin aku mendapat karma. Karena dulu, semasa kuliah, aku pernah mengikuti perguruan aliran hitam yang berhubungan dengan hal gaib. Waktu kuliah, aku sering mengamalkan ajian tertentu dan melakukan puasa pati geni. Walaupun sekarang aku sudah keluar dari perguruan hitamku, tapi aku merasakan diriku sangat berat mendapat jodoh. Aku berhenti mengikuti perguruan hitam karena dahulu aku sempat dimarahi oleh ayahku karena aku ketahuan bersemedi di dalam kamar selama 7 hari 7 malam. Awalnya ayahku curiga karena aku tak keluar kamar selama 7 hari 7 malam. Kemudian ayahku mendobrak pintu kamar dan melihat aku sedang bersemedi dengan dikelilingi jimat-jimat. Seketika itu ayahku marah dan sempat membanting jimat yang ada di kamarku. Disitulah diriku sadar, karena nasihat ayah yang mengatakan bahwa risiko mengikuti aliran hitam dapat menyebabkan kehidupan menjadi susah. Ternyata dahulu ayahku juga pernah mengikuti aliran hitam. Keesokan harinya, aku dan ayahku berniat untuk memusnahkan jimat-jimat yang ada di kamarku. Namun jimat itu susah dimusnahkan. Berbagai cara memusnahkan jimat itu tidak berhasil, sampai ayahku membuangnya di hutan. Dan anehnya, malam hari, jimat itu kembali muncul di kamarku. Ini sangat aneh. Aku yakin jimat itu mempunyai kodam yang sangat kuat, yang susah untuk dimusnahkan, apalagi dihilangkan. Kemudian aku dan ayahku pasrah dan menyimpan jimat itu dalam lemari. Namun ayahku berpesan untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa tentang jimat itu, walaupun kepada istriku nanti, jika aku menikah. Setahun kemudian, ayahku mengajakku untuk mengobrol 4 mata. Dan ternyata ayahku mempunyai kenalan seorang wanita yang alim dan soleh. Wanita itu bernama Ustazah Sofia. Ayahku memang sengaja mencarikan aku seorang ustazah, karena untuk memperbaiki diri dan kesalahan di masa lalu. Aku mendengarnya sangat bahagia sekali, dan ayahku mengajak untuk pergi ke rumah Sofia besok hari. Keesokan harinya, semua persiapan dan oleh-oleh sudah aku siapkan untuk bertamu ke rumah Sofia. Kami berangkat pukul 7 malam, dan tiba di rumah Sofia sekitar pukul 8 malam. Perjalanan dari rumahku ke rumah Sofia memakan waktu 1 jam, karena rumah Sofia yang lumayan jauh berada di pelosok desa. Rumah Sofia pas berada di samping pemakaman. Ketika aku turun dari mobil, pandangan mataku tertuju ke pemakaman itu, karena aku teringat dahulu aku pernah bersemedi di pemakaman selama sehari semalam untuk mendapatkan jimat. Aura dari pemakaman itu serasa memanggilku untuk melakukan ritual yang serupa. Tiba-tiba ayahku menepuk pundakku, hingga aku kaget. Ketika sudah berada di depan pintu rumah Sofia, diriku menjadi tegang, sampai tubuhku gemetar. Kemudian ayahku merangkulku, berbisik menyuruhku tenang saja. Maklum, aku baru pertama kali mengunjungi rumah wanita. Apalagi rumah wanita ini adalah calon istriku. Kemudian ayahku mengetuk pintu, dan tak lama, tuan rumah menyambutku dengan ramah. Kami pun disuruhnya untuk masuk. Dan di meja tamu sudah tersedia suguhan makanan yang sangat luar biasa. Ayahku memberikan senyuman kepadaku, seakan-akan memberikan kode bahwa aku akan diterima oleh keluarganya. Hatiku bahagia sekali dan semakin percaya diri. Tak lama kemudian Sofia keluar dan bersalaman kepadaku. Sungguh cantik paras Sofia. Dan aku yakin paras wajahnya yang cantik merupakan hasil dari keistiqomahannya dalam beribadah. Tak seperti diriku yang hampir di semua wajah menghitam. Ini tak lain karena dulu sering bersemedi.
Kami pun mengobrol dan saling memperkenalkan diri. Ayahku terlihat cukup akrab dengan orang tua Sofia. Dan tak lama kemudian, ayahku berkata terus terang kepada orang tua Sofia bahwa ingin menjodohkan aku dan Sofia. Kami mendapat respon yang baik dari keluarga Sofia. Dan keluarga Sofia menerimaku. Kami pun sama-sama bahagia. Setelah beberapa lama, orang tua Sofia pun menyuruh kami untuk makan. Hidangan sudah tersedia di ruang makan. Aku dan ayahku bergegas untuk menyantap hidangan suguhan dari keluarga Sofia itu. Setelah menyantap hidangan suguhan keluarga Sofia, kami pun kembali ke ruang tamu. Tiba-tiba Sofia berteriak keras hingga kami kaget. Dan kami sama-sama mendatangi Sofia yang berada di ruang makan. Sofia mengatakan bahwa Sofia baru saja melihat bayangan hitam yang sedang duduk di kursi tepat di mana aku duduk tadi. Jadi pengakuan Sofia bayangan itu tinggi besar dan memiliki bulu yang lebat. Aku juga kaget. Aku tidak bisa memastikan apakah itu dari kodam jimat-jimatku yang sengaja mengikutiku dari rumah. Tak beberapa lama kemudian tercium bau menyan. Bau menyan itu sangat pekat sekali, sampai-sampai seluruh ruangan bau menyan. Hal-hal aneh sudah terjadi. Ayahku menepuk pundakku dan berbisik agar aku segera keluar dari rumah Sofia. Aku pun keluar dari rumah Sofia dengan alasan mencari sumber bau menyan itu. Ketika aku sudah di luar, anehnya bau menyan yang tadi menyelimuti rumah Sofia tiba-tiba hilang. Aku pun menuju mobil dan berbaring di sana, sembari menunggu ayah. Tak lama kemudian, ayah memanggilku dari jauh untuk berpamitan kepada keluarga Sofia. Keesokan harinya, ayah menginterogasiku tentang kejadian aneh semalam. Aku menjawab, aku tidak tahu menau tentang itu, apalagi sumber bau menyan itu. Seminggu kemudian, ayahku hendak pergi ke rumah Sofia, tapi aku tidak diajaknya. Ayahku ingin membahas tentang pernikahanku kepada keluarga Sofia. Memang sengaja ayahku tidak mengajakku, karena takut terjadi hal-hal aneh lagi. Aku menunggu di rumah sembari menonton TV. Tepat sekitar pukul 10 malam, ayah pun pulang dan memberikan kabar baik tentang pernikahanku yang rencananya akan digelar minggu depan. Hatiku sangat bahagia sekali tentang rencana baik itu. Tapi ayahku berpesan untuk tidak bercerita tentang jimat-jimat itu. Seminggu kemudian, acara pernikahanku akan segera dilaksanakan. Semua persiapan sudah maksimal, tinggal menunggu hari pernikahan yang akan dilangsungkan esok hari. Malam hari, ayahku menyuruhku untuk mandi kembang 7 rupa sebelum aku tidur. Aku pun menuruti perintah ayah, dan kurasakan segar di badanku, sehingga aku lekas terlelap tidur. Subuh aku sudah bangun, dan hendak melangsungkan sholat subuh, aku mengecek lagi persiapan untuk acara akad besok. Dan tiba-tiba aku kaget, uang mahar serta mas kawin tiba-tiba menghilang dengan misterius. Aku pun memanggil ayahku, dan mengatakan bahwa semuanya hilang. Ayah mengecek ternyata benar, uang mahar dan mas kawin hilang secara misterius. Sungguh ini di luar nalar. Banyak saja kejadian aneh yang menimpa. Dan ayahku menelpon adikku yang bernama Sinta untuk segera memberikan seserahan akad nikah. Sinta juga kaget dan menanyakan apa yang terjadi, padahal semua persiapan sudah dilakukan. Ayah pun bercerita terus terang kepada Sinta bahwa seserahan akad nikah hilang secara misterius. Untungnya Sinta mau membantu kami. Pagi hari tepat pukul 9 pagi, acara pun dilangsungkan. Hatiku masih was-was karena takut ada hal aneh yang masih akan terjadi. Ayahku sudah memberikan nasihat untuk tidak memikirkan hal itu. Lakukan saja. Insya Allah, semuanya akan baik-baik saja. Alhamdulillah, acara akad nikah sudah selesai, dan Sofia menjadi istriku. Aku juga bersyukur karena tidak ada kejadian aneh yang terjadi selama akad berlangsung. Malam harinya, aku akan melangsungkan resepsi pernikahan
yang aku adakan di rumah. Acara resepsi pernikahan nanti malam akan dilangsungkan di pekarangan rumahku. Maghrib kami sudah bersiap untuk melakukan tradisi Jawa. Sofia sangat cantik sekali malam ini. Aku tak sabar menunggu malam pertama bersama Sofia. Tepat pukul 7 malam, semua tamu undangan berkumpul dan menikmati suguhan dari kami. Suasana malam yang bahagia ini menjadi sejarah bagi kami bersama. Lama-kelamaan Sofia terdiam. Ku coba menggoda Sofia dengan kata-kata yang indah. Namun tidak ada respon dari Sofia. Kemudian aku mencoba memegang tangannya. Betapa dingin sekali tangan Sofia. Aku menanyakan kepada Sofia, "Kamu baik-baik saja?" Sofia tidak merespon dan tetap terdiam dengan tatapan kosongnya. Kemudian aku meniup telinga Sofia, dan Sofia menoleh kepadaku dengan mata yang memutih. Aku kaget dan menjauh dari Sofia. Tiba-tiba Sofia kejang-kejang dan mulai kerasukan. Semua tamu undangan menjadi takut karena kondisi Sofia yang kerasukan. Suasana pernikahan jadi kacau karena Sofia mengamuk. Ayahku menyuruhku untuk memegang tubuh Sofia. Ku pegang dengan kuat tubuh Sofia. Namun Sofia memberontak, hampir aku digigitnya. Kemudian ayahku mengambil segayung air dan menyiramkan ke tubuh Sofia hingga basah kuyup. Kemudian Sofia terbaling lemas. Dan kubawa Sofia ke dalam kamar. Kemudian acara pernikahan ini langsung ditutup oleh ayahku dengan permintaan maaf.